Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla kulli syai' nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana fursatan tayyibatan wa sihhatan 'afiyatan lihuduri fi hadhihi al-halqah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasulun akhir alladhi qad hamalana min zamanil jahiliyah ila zamanil an. Wala ansa aydan an akula syukran kathiran ala hudurikum fi hadhihi al-halqah. Ismi Sona Amalia Alan min Faslun Jim. Dalam materi muraqabah ini, kita akan membahas pertama, konsep muraqabah dalam tasawuf. Yang kedua, urgensi muraqabah dalam tasawuf. Yang ketiga, tujuan muraqabah dalam tasawuf. Yang keempat, konsep muraqabah dalam Al-Quran. Yang kelima, konsep muraqabah dalam As-Sunnah. Yang terakhir, macam-macam dan tingkatan muraqabah dalam tasawuf. Baiklah, kita akan menuju materi yang pertama, yaitu konsep muraqabah dalam tasawuf. Di dalam istilah tasawuf, muraqabah berasal dari kata raqib, yang berarti penjaga atau pengawal. Secara terminologis, muraqabah berarti melestarikan pengamatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, sehingga manusia mengamati pekerjaan dan hukum-hukumnya. Muraqabah meresapkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi, melihat, memonitor diri kita dalam gerak-gerik dan diam kita, baik secara lahir maupun batin. Materi yang kedua yaitu urgensi muraqabah dalam tasawuf. Bagi seorang sufi, muraqabah sangat penting karena dapat membantu dalam mencapai kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, sehingga segala tindakan didasarkan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah. Muraqabah juga dapat membantu dalam meningkatkan kewaspadaan dan memberikan peringatan terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Selain itu, muraqabah juga dapat membantu dalam merasakan kehadiran Allah di dalam segala kondisi. Dalam praktiknya, muraqabah dilakukan dengan cara meneliti. Itu yang pertama, ibadah rutinitas muraqabah membantu seseorang untuk sadar akan perbuatannya dan mengawasinya sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini merupakan ibadah yang optimal. Suatu hal yang sudah pasti dari adanya sifat seperti ini adalah optimalnya ibadah yang dilakukan seseorang serta jauhnya ia dari kemaksiatan. Karena ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan mengawasinya. Yang kedua, rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini akan dengannya ia pun memandang dunia hanya dengan sebagai landing untuk memetik hasilnya di akhirat, untuk bertemu dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan memiliki firasat yang benar. Yang keempat, membawa dampak positif terhadap terwujudnya akhlak al-karimah, yaitu sikap muraqabah membawa dampak positif terhadap wujudnya akhlak al-karimah. Yang kelima, meningkatkan daya ruhani dan mental manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, membantu seseorang untuk memperbaiki dirinya dengan adanya kesadaran akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan menyelidiki apa-apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah malah menyimpang dari apa yang ia tentukan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, membawa seseorang pada derajat seorang mukmin sejati. Dengan muraqabah,
seseorang dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada, hingga ia mampu mengantarkannya pada derajat seorang mukmin sejati. Materi selanjutnya yaitu tujuan muraqabah dalam tasawuf. Muraqabah bertujuan untuk meningkatkan daya ruhani dan mental manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan muraqabah, maka manusia menjadi hidup dalam ketaatan dan keridhaan Tuhan, terhindar dari segala kemaksiatan dan kemurkaannya. Semakin tinggi orang bermuraqabah, maka semakin sadarlah ia bahwa dirinya masih sangat tertinggal dalam amal kebajikan. Kesadaran ini akan melahirkan tindakan positif untuk penembus kemunduran dan ketertinggalannya dengan jalan melipat gandakan kebaikan yang telah dilakukannya selama ini. Muraqabah tak hanya bertujuan untuk memperoleh ketenangan, tetapi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hal, muraqabah dilakukan untuk mencapai kondisi spiritual tertinggi, yakni ihsan. Muraqabah tak hanya memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi juga bisa membuat pikiran kita terbiasa dan sadar dan bisa mempertimbangkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran juga akan lebih fokus dan seimbang sehingga risiko cemas dan stres akan berkurang. Muraqabah termasuk dalam kedudukan terpuji, pangkatnya yang paling mulia dan derajatnya yang paling tinggi. Muraqabah juga termasuk makom ihsan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya, ihsan adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim dari Umar. Jika tidak mampu menjadikan batin lebih baik dari lahir, maka setidaknya jadikan keduanya sama baiknya atau seimbang. Dengan demikian, hal tersebut sudah bagian dari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, mengagungkannya, dan bersungguh-sungguh mencari ridhonya, baik dalam kesendirian maupun kebersamaan dengan orang banyak. Konsep muraqabah dalam Al-Quran. Jika diperhatikan dalam Al-Quran, akan dijumpai banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan mengenai konsep muraqabah ini, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah laku kita, guratan-guratan dalam hati dan lain sebagainya, sehingga benar-benar tiada tempat untuk berlari bagi insan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yakni dalam surah Ali Imran ayat 29 yang berbunyi, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Selain firman Allah tadi, ada sebuah contoh cerita yang menggambarkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang guru yang memberikan tugas kepada muridnya untuk menyembelih seekor burung dengan syarat tidak ada seorang pun atau siapapun yang melihat ia untuk menyembelih burung itu. Tetapi esoknya ada satu murid yang membawa burung tersebut dalam keadaan hidup. Ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya.
sehingga ia tidak dapat menyembelih burung tersebut. Materi selanjutnya, konsep muraqabah dalam as-sunnah. Dalam hadis pun banyak sekali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan muraqabah yang dikemukakan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah konsep muraqabah membawa seseorang insan memiliki derajat ihsan, sedangkan derajat ihsan merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Maka datanglah malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki, dan ia bertanya, "Apa iman itu?" Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari kebangkitan atau hari kiamat." Kemudian ia bertanya lagi, "Apa Islam itu?" Nabi pun menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji." Kemudian ia pun bertanya lagi, "Apa itu ihsan?" "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya atau yang terakhir, yaitu macam-macam dan tingkatan muraqabah dalam tasawuf. Dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din, Al-Ghazali juga membagi muraqabah menjadi 3 bagian, antara lain, yang pertama, muraqabah pada ketaatan, yakni senantiasa menjaga diri pada ketaatan, memperbaiki akhlak, serta melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muraqabah pada kemaksiatan, yakni senantiasa menjaga diri dari perbuatan maksiat, memperbanyak taubat, rasa malu, dan menyesali kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, muraqabah kepada perbuatan mubah, yakni senantiasa menjaga perilaku atau akhlak kepada makhluk dan Tuhan, dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, karena hanya Dialah Sang Maha Pemberi segalanya. Di samping membagi menjadi beberapa bagian, Al-Ghazali juga menjelaskan jika muraqabah juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai hale batiniyah seorang salik. Setidaknya ada 2 tingkatan muraqabah yang dijelaskan Al-Ghazali dalam Ihya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, muraqabah al-muqarrabin minal siddiqin adalah kondisi hati yang tenggelam dalam keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk berpaling pada selainnya. Bahkan, konon dalam tingkatan ini, pahala tidak menjadi perhatian utama sang salik, cukup Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah pada titik ini hampir mirip dengan maqam fana. Yang kedua, muraqabah al-wara'iyyin min ashabil yamin adalah kemantapan hati seorang hamba, baik sisi zahir maupun batin, bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu dan selalu mengawasi hambanya. Muraqabah pada tingkat ini lebih mencerminkan maqam baqa.
karena hati tidak sepenuhnya tenggelam dalam habibahnya, sehingga masih dapat melakukan amal soleh dan realisasi kebaikan lainnya. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu dengan mengingat dan sadar bahwa dirinya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yumkin hadza faqat minni wa syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.